Ruang Tangga Rasa. Hai Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu mendengarkan podcast ini, kapanpun kamu mendengarkannya dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di podcast Tanggap Rasa season 5. Yes, ini tahun kelima kami Tanggap Rasa bersama dengan kalian menghadirkan isu-isu hak asasi manusia. Dan ini adalah episode pertama. Jadi kalau episode pertama itu harus boom, dar, der, dor. Loh, kok jadi mau goyang saya ya? Apa sih topiknya untuk episode pertama ini? Tentu saja yang lagi hangat-hangatnya digoreng oleh ibu-ibu rumah tangga maupun para jurnalis maupun kementerian lembaga semuanya. Yes, efisiensi untuk semua. Apa iya? Bener gak sih efisiensi untuk semua ketika hotel sudah mulai sepi? Jangan-jangan bentar lagi PHK di mana-mana nih. Ketika honorer di kementerian lembaga sudah mulai ada yang dirumahkan, beritanya viral, gak jadi dirumahkannya. Ketika begitu deh ya. Nanti kita ulik aja, karena kalau aku banyak ngulik takutnya pulang dari podcast gak selamat gitu. Dan tentu saja kalau hal-hal yang begini ya kan tetap bersama aku Kristi yang akan membersamai kalian. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber. Narasumbernya ini adalah Wakil Ketua Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi, yang kali ini saya sudah izin sih tadi ya akan memanggil Bang atau Bung gitu ya, biar kelihatan ikrip. Padahal kalau sehari-hari sih Bapak ya kan gak berani kurang ajar juga. Tepi-tepi jurangnya saya sebagai host Tanggap Rasa gak mau juga dirumahkan begitu. Selamat siang Bang Pramono. Halo, selamat siang Eka. Gimana kabar? Baik sih Bang, cuman kok malah saya yang nanya ya? Oh iya ya? Gimana? Apa gantian aja? Jadi emang efisiensi ini bikin semua terbolak-balik jadinya memang. Betul, gitu, ini gak hanya membolak-balikan hati ini ya, kebijakan dia. ini, tapi juga membolak-balikan nasib banyak orang kayak gitu. Jadi Bang, setelah Inpres datang nih ya, sebagai ucapan selamat tahun baru dari Pak Presiden kita, dan ternyata menyasar semua kementerian lembaga. Nih, ini tanggapannya gimana nih Bang? Komnas HAM sendiri menanggapinya gimana? Kemudian ada pengaruhnya nggak sih terhadap pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia? Pertama tentu semua orang kaget ya kan? Gitu semua ya, orang ya? kaget. Wah. Gitu ya. Wow, jadi gitu. semua orang pasti terkaget-kaget. Meskipun kagetnya mungkin sudah mulai dicicil ya sejak akhir tahun kan. Sudah diduga nih gitu ya. Jadi ketika akhir tahun anggaran 2024 yang lalu pemerintah sudah mulai memotong perjalanan dinas 50% ya kan. Betul. Itu tampaknya sudah memberi sinyal ya. Sudah memberi sinyal bahwa pemerintah ini akan lebih ketat gitu soal APBN ke depannya gitu ya. Dan ternyata benar di awal tahun 2025 tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Inpres ya yang berlaku bagi semua kementerian dan lembaga untuk dilakukan efisiensi. Dan tentu Komnas HAM sebagai bagian dari dari keuangan negara tentu terkena dampak gitu ya, dan saya senang Bapak Sekjen dan seluruh jajarannya merespon kebijakan efisiensi ini dengan cepat gitu ya. Dan ya meskipun semuanya serba sulit, tapi Komnas HAM kita tetap berusaha untuk berdiri tegak ya kan. Kita tetap berdiri tegak apapun kondisinya, karena Komnas HAM ini harus tetap ada. Iya. Karena ini kadang-kadang menjadi the last resort ya kan, menjadi harapan terakhir dari banyak orang yang merasa tidak bisa mendapatkan keadilan begitu ya, datangnya ke Komnas HAM, maka kita ya dalam kondisi apapun harus tetap hadir. Memang tidak mudah karena semua bagian, semua unit di Komnas HAM terdampak gitu ya. Tapi yang paling untung memang masih ini orang Jawa. Ya, untung masih saja. Ada hikmahnya. Untung saja. Masih ada misalnya. untungnya. Anggaran untuk misalnya teman-teman ASN seluruhnya utuh misalnya, nggak dipotong sama sekali, kan masih untung lah ya kan. Iya. Paling nggak nasib dapur di rumah
sekurang-kurangnya ya tidak langsung padam lah kira-kira begitu ya kan. Berarti 300 rumah paling nggak langsung Iya, padam begitu ya. Langsung tiba-tiba asapnya aja nggak ada gitu ya kan. Iya. Gitu dia. Itu lumayan. Tapi di luar itu kan hampir semuanya bidang terdampak ya. Untuk operasional terdampak, perjalanan dinas terdampak, lalu kemudian untuk kegiatan-kegiatan juga terdampak gitu ya. Nah ya itulah, tapi kan kita tidak sendiri. Hampir semua kementerian dan lembaga kan kena. Betul. Jadi kalau kita mengeluh sendirian kan rasanya juga nggak enak kan. Iya. Karena ternyata yang mengeluh banyak. Yang mengeluh banyak ya. Jadi ini adalah penderitaan kolektif itu penderitaan. namanya, bisa kita namakan begitu. Tapi yang saya heran kok rasanya saya tidak banyak melihat keluhan, omelan itu di media sosial ya. Kenapa teman-teman ASN kayak nggak berani ngomong gitu ya? Ini mungkin Hampir di semua kementerian lembaga kayaknya nggak ada yang berani ngomel-ngomel gitu. ada tahu Bang, tapi biasanya disuruh di tag dong. Iya, nah Iya. itu dia. Ada satu akun yang masih aktif Masa? Iya, Iya, betul. masa? Masih pakai jokes-jokes ringan. Oh gitu ya, iya. Dampak efisiensi. Ada beberapa teman gitu saya ya. yang ASN di ya instansi pemerintah lah ya kan, pakai perumpamaan gitu ya. Iya. Jadi perumpamaan misalnya kalau saya ini punya sarung gitu ya, itu sarung saya ini mau saya nutup kaki semuanya, itu perutnya kelihatan. Tapi kalau untuk nutup sampai ke dada kakinya kelihatan. Misalnya begitu. Atau ada juga yang lain misalnya, kalau kamu bokeh nggak usah mencoba untuk traktir banyak orang, kira-kira gitu. Iya, jadi melalui sindiran-sindiran halus gitu. Jadi ya. pakai bahasa-bahasa kiasan seperti itu, nggak berani langsung biasanya. Betul, ya karena ada kode etiknya ini mohon maaf ya pemirsa, kalau ASN ada kode etiknya Itu jadi kayaknya sih itu ya. nggak Kayaknya bisa freedom of expression bagi kami itu Iya. kayak ada aturannya kan, memang boleh ya Iya. ada pengaturannya. Waduh, ini belum Bang Pram udah ngajak saya tepi jurang ya kan, ngeri sekali ini. Terus Bang, Ya gimana? Bang Pram, ini kan banyak banget nih kita diomongin nih, teman-teman NGO ngomongin, oh ya udah nanti kalau Komnas HAM bandwidth-nya nggak kuat, mereka mau bantu tethering, mau bikin warnet sebelah kita, atau mungkin mau bantu kirim gorengan juga nggak apa-apa ya kan, bantu narikin lift supaya jadi manual juga boleh. Nah kalau kemarin-kemarin versinya teman-teman, bagaimana sih harusnya menghadapi efisiensi ini? Saya sekarang mau ngulik dari internalnya sendiri. Apa saja strategi yang dilakukan nih untuk menghadapi efisiensi yang sebenarnya terjadi di semua kementerian lembaga? Secara umum ya memang kan ada pandangan yang cukup dimengerti secara luas bahwa APBN kita ini kan tidak efisien. Itu kan sudah sejak beberapa puluh tahun lalu, bahwa katakanlah misalnya inefisiensinya kira-kira 30% misalnya. Betul. Itu kan sudah menjadi pengetahuan umum. Nah, sebenarnya kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah saat ini itu bisa memperbaiki keadaan, diharapkan bisa memperbaiki keadaan. Jadi selama ini anggaran-anggaran yang memang tidak tepat sasaran, lebih besar dukungan manajemen daripada substansi misalnya. Nah, itu harusnya sudah harus dimulai untuk ditata ulang, sehingga betul-betul anggaran ya dari pemerintah itu lebih banyak yang sampai ke masyarakat gitu. Jadi kan ada joke misalnya, anggaran 25 miliar misalnya untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi rapat-rapatnya habis 20 miliar menyusun rencana pengentasan kemiskinan, menyusun rapat di hotel lagi ya Bang ya. Di hotel menyusun strategi penciptaan lapangan kerja, tapi hanya 5 miliar yang nanti untuk program pengentasan kemiskinannya, yang lain hanya untuk rapat-rapat. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan meskipun mungkin tidak tepat angkanya, tetapi sering ditemui di berbagai kementerian dan lembaga. Menurut saya momentum ini harus digunakan oleh semua kementerian dan lembaga untuk melihat kembali prioritas-prioritas mana yang memang harus mendapatkan penganggaran yang banyak, dan di pos-pos anggaran mana yang sebenarnya bisa diefisiensi. Itu yang sebenarnya yang paling penting. Nah, kemudian terkait dengan yang di kantor kita ya, yang di kantor kita tentu
Mandat utama dari Komnas HAM itu kan di bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Betul. Gitu ya. Jadi itu kan yang memang menjadi core bisnis kita, gitu ya, menjadi core bisnis lembaga hak asasi manusia. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara itu kan memang tujuannya ke arah sana. Sehingga pos-pos untuk pengkajian dan penelitian, lalu kemudian untuk pendidikan dan penyuluhan gitu ya. Untuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran para pelaku atau para penyelenggara negara untuk lebih menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warga itu harus kita terus tingkatkan gitu ya. Nah itu pos itu menjadi penting, pos promoting human rights ya. Betul. Tapi di sisi lain pos-pos untuk penegakan hak asasi manusia juga tidak boleh dikurangi harusnya. Karena disitulah yang saya katakan di awal tadi, Komnas HAM seringkali menjadi the last resort, menjadi cadangan terakhir, harapan terakhir bagi orang-orang yang tidak bisa berharap dari lembaga-lembaga yang lain untuk memperjuangkan keadilannya. Orang-orang yang sering tertindas, terpinggirkan, melupakan gitu ya. Itu seringkali mereka sudah tidak punya kesempatan lain kecuali datang ke Komnas HAM. Nah, disitulah anggaran-anggaran untuk pemantauan perkara, kemudian untuk memediasi kasus dan lain sebagainya itu harusnya tidak dikurangi. Jadi sayangnya Komnas HAM itu diletakkan bukan di klaster penegakan hukum, gitu ya. Oke. Gitu ya di dalam kebijakan pemerintah ini kan beberapa kementerian lain yang ada di klaster penegakan hukum itu kan hampir tidak kena pemotongan ya, seperti BPKP, kepolisian, kejaksaan, komisi KPK misalnya. KPK, betul. Nah, itu kan ada di klaster penegakan hukum dan itu tidak mendapatkan saya nggak tahu apakah di kebijakan yang rekonstruksi mereka mendapatkan pemotongan, tapi di awal kan mereka tidak disentuh kan. Betul. Nah, harusnya Komnas HAM terutama di aspek penegakan hukumnya itu bisa dianggap sebagai bagian dari tadi itu klaster penegakan hukum, sehingga harusnya bisa dikecualikan dari kebijakan ini, harusnya begitu. Betul. Jadi even kementerian lembaga yang disebutkan tadi, meskipun mereka klasternya penegakan hukum kan ada juga sosialisasinya. Oh pasti. Ada ya. Pasti. Jadi sebenarnya itu juga core bisnis ya. Ini berarti mengkanter yang baru saja Tempo terbitkan ya. Oh iya. Bahwa pendidikan hak asasi manusia itu nggak penting, bukan tusinya Komnas, kayak gitu-gitu ya. Oh iya, kalau itu berarti orang yang bicara begitu berarti nggak baca undang-undang. Oke. Gitu ya. Undang-undang 39 kan sebenarnya sangat eksplisit sekali. Jelas bahwa ya Bang ya. Iya, mandatnya ada di di pendidikan dan penyuluhan gitu ya. Pengkajian dan penelitian gitu ya. Itu kan katakanlah itu setengah core bisnisnya Komnas HAM gitu. Sementara setengah lain ada di penegakan gitu. Iya, jadi nggak bisa juga mengejampingkan setengah core bisnis ketika memang kita memiliki semuanya. Iya. Dan kalau kita lihat tuh efektivitas anggaran kita selama ini kan sebenarnya sangat jelas sekali. Benar. Anggaran-anggaran yang dialokasikan bagi Komnas HAM untuk bidang-bidang pendidikan dan penyuluhan misalnya itu kan menyentuh selama ini kita menyentuh aparatur negara misalnya. Betul. Di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi itu dampaknya sangat terasa sekali kan. Iya. Jadi kita kegiatan-kegiatan pelatihan yang tidak sekedar membuang-buang uang gitu. Betul. Tidak kita lebih banyak menyusun kurikulumnya atau menyusun metodenya, tapi anggaran yang ada di kita memang kita gunakan betul-betul untuk pelatihan, bukan menyusun kurikulum pelatihan atau sekedar merapatkan persiapan acaranya, enggak gitu. Tapi kita betul-betul kita gunakan untuk pelatihan gitu. Jadi sangat efektif sekali anggaran kita sebenarnya selama ini. Iya, jadi dua-duanya itu sebenarnya berdampak. Bahkan kalau mau curcol nih Bang, barusan ada sebuah pelatihan yang dia melakukan stigma pada awalnya karena kurang informasi terkait sebuah komunitas. Betul. Jadi setelah mendapatkan informasi itu terus dia menangis, oh selama ini saya salah.
Jadi mau pemajuan dengan pelatihan maupun kajiannya maupun penegakan itu sama-sama core bisnis Komnas HAM yang harus sama-sama diperjuangkan gitu ya Bang ya? Iya. Jadi memang harus diakui ya kebijakan pemerintah kali ini hampir pasti terdampak pada dua core bisnis Komnas HAM itu ya. Tetapi ya kita berupaya sebisa mungkin dengan kondisi yang ada, terutama untuk bidang human right promotion ini bisa menggandeng mitra-mitra di luar yang bersumber dari keuangan negara ya. Bisa bersama mitra pembangunan lah ya Bang ya. Bisa menggandeng mitra-mitra yang lain gitu ya. Mudah-mudahan sih kegiatan-kegiatan yang selama ini cukup progresif di bidang pemajuan hak asasi manusia ini tetap bisa kita kerjakan. Dan mungkin malah di tengah keterbatasan itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Betul, karena inovasi pakai online dan sebagainya ya. Betul gitu ya. Jadi nah itu ya bagian dari kita beradaptasi dengan keadaan. Jadi betul. Ya mungkin yang lebih terdampak memang di bagian penegakan ya. Penegakan, di bagian penegakan karena penegakan HAM itu kan ya hampir sama dengan penegakan hukum di kepolisian, di kejaksaan yang banyak harus memeriksa orang, misalnya meminta keterangan dari para pihak. Kalau mediasi ya kita harus katakanlah turun lapangan untuk bertemu dengan masing-masing pihak untuk mendapatkan apa tuntutan masing-masing pihak. Kadang-kadang tidak bisa dilakukan secara online. Betul. Gitu. Jadi ketika ada satu kasus konflik antara masyarakat adat misalnya dengan satu korporasi misalnya, kan kita tidak bisa hanya mengumpulkan informasi hanya dari misalnya dari dari media monitoring misalnya, kan nggak bisa. Kita harus turun ke sana untuk bertemu dengan para pihak, untuk mendapatkan informasi, mengecek lapangan, sehingga kita punya gambaran kasus itu dengan secara baik gitu. Iya. Nah itu yang mungkin akan cukup terdampak, tetapi ya tetap saja bahwa kita akan berusaha sekuat mungkin agar fungsi-fungsi penegakan ini tetap berjalan apapun kondisinya, karena itu tadi disitulah seringkali keberadaan Komnas HAM itu dilihat orang itu dari aspek-aspek penegakannya, meskipun di sisi pemajuan itu selama ini dampaknya sangat besar sekali. Iya Bang, jadi intinya tuh kan kita nggak tutup ya Bang ya? Enggak, pasti enggak. Ya apalagi di tengah situasi yang makin tidak baik-baik saja gitu ya di awal tahun atau bahkan sejak akhir tahun 2024 mulai muncul kasus-kasus yang cukup viral di masyarakat misalnya. Tahun kemarin Bang banyak banget melelahkan mulai ya. Akhir tahun mulai ada pemagaran laut di Tangerang, di Bekasi, di Surabaya, di berbagai daerah di Indonesia misalnya. Ini kan kita nggak bisa tinggal diam dong. Betul. Gitu. Kita kan tetap harus menerima pengaduan masyarakat, kita harus menindaklanjutinya dengan pemantauan lapangan dan sebagainya. Itu tetap kita jalankan. Iya, nah para pendengar podcast Tanggap Rasa, kita nggak tutup ya, upaya-upaya terus dilakukan, pemantauan kasus tetap dilakukan, mediasi tetap dilakukan dan sebagainya. Kita nggak berdiam diri, apalagi kan kita sudah dibayar ya oleh pajak, kan suka diungkit begitu Bang. Oh iya, dan itu kan satu siklus yang wajar saja di sebuah negara demokratis di mana birokrasi itu bisa hidup ya karena ada anggaran dia salah satu sumber utamanya adalah dari pajak rakyat begitu ya. Jadi disitulah kita mengembalikan pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu dengan kerja-kerja Komnas HAM selama ini gitu. Itu siklus yang wajar saja begitu. Nah Bang, dari tadi kita sudah bicara bahwa sebenarnya efisiensi ini juga penting loh kalau memang menyasar anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa diminimalkan begitu. Jadi idenya apa nih Bang sebenarnya untuk negara boleh melakukan efisiensi anggaran, itu idenya apa? Apa saja yang kira-kira bisa diefisiensikan? Ya, efisiensi ini menjadi penting untuk menyehatkan tata kelola keuangan negara kita kan. Yang katanya defisit itu ya Bang ya. Jadi tudingan selama ini bahwa birokrasi kita inefisien misalnya. Birokrasi kita ini bocor. Nah, bocor ya. Istilahnya kan dulu begitu ya. Bocor gitu. Nah, itu efisiensi ini kan katakanlah mungkin strategi jangka pendek untuk memutus siklus itu dulu gitu. Jadi kalau
selama ini misalnya anggaran 100%, lalu yang bocor katakanlah tudingan selama ini misalnya sampai 30%. Ketika satu instansi misalnya anggarannya dipotong misalnya 60 atau 70 tersisa 60 atau 70%, maka harusnya yang hilang duluan kan yang harusnya yang bocor-bocor itu dulu gitu. Betul, harusnya itu sih. Gitu. Jadi harusnya pimpinan instansi dimanapun itu harus berusaha untuk menutup kebocorannya itu dulu gitu. Jadi inefisiensinya dulu yang harus dibuang sehingga core bisnis dari masing-masing instansi tetap bisa berjalan gitu. Jadi dalam istilah saya kemarin itu minimum essential force-nya itu tidak boleh kurang, tidak boleh dikurangi gitu. Jadi anggaran minimum yang bisa memberi dukungan bagi satu instansi untuk tetap bekerja sesuai dengan tusinya itu harus tetap bisa berjalan gitu. Jadi anggaran-anggaran yang selama ini misalnya lebih banyak misalnya seremonial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu penting, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, misalnya gitu. Itu tetap harus ada. Karena seremonial itu kalau dalam konteks kita misalnya kita memperingati Hari HAM itu bukan hanya soal peringatannya tetapi juga memorialisasinya bagi para keluarga korban misalnya. Untuk mengingatkan bahwa kita pernah punya pengalaman sejarah buruk, sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia agar di waktu depan tidak berulang lagi misalnya. Jadi itu tetap boleh ada tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah kayak gitu-gitu misalnya. Lalu bisa lebih sederhana lah ya. Dan itu bisa memorialisasi kan tidak mesti harus mewah, harus kebiar misalnya gitu ya. Jadi tetap bisa dilakukan sederhana. Yang penting penghayatan atas kegiatan seremonial seperti itu yang paling penting. Demikian juga mungkin selama ini perjalanan dinas yang di beberapa kementerian dan lembaga tidak efisien misalnya. Jadi kalau misalnya satu orang menteri berangkat misalnya perjalanan dinas, lalu yang mengiringi misalnya 16 orang misalnya. Waduh. Bisa bahkan bisa lebih. Bisa. Kan bahkan, kemarin ada 6 pesawat. Jadi kadang-kadang apalagi kalau perjalanan ke luar negeri. Itu yang mengikuti bisa banyak orang gitu. Dan itu kan bisa diefisiensi. Gitu. Jadi kunjungan ke satu provinsi misalnya, nanti tim advance-nya dulu yang datang ke sana ngecek hotelnya di mana, ngecek nanti ruang pertemuannya di sana. Nanti rombongannya dengan seluruh membiayai seluruh rombongannya dari protokolernya, dari humasnya, dari staf pribadinya, dari semuanya berangkat misalnya. Belum jajaran strukturalnya dari eselon 1-nya, eselon 2-nya dan sebagainya. Nah yang kayak gini kan bisa diefisiensi harusnya. Betul. Gitu. Kalau di Komnas HAM kan kita selama ini kalau pimpinan misalnya berangkat paling maksimal 2 orang berangkat stafnya kan. Yang harusnya cukup efisien saja. Jadi itulah yang disebut sebagai minimum essential force itu. Jadi minimum tapi yang esensi saja. Gitu. Yang memang juga melakukan tusi sesuai, mencapai standarnya gitu ya. Dan nggak boros gitu ya. Betul gitu. Jadi begitu efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya bisa juga mengubah selama ini kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik mungkin di setiap kementerian dan lembaga. Nah berarti ini kan efisiensi memang bisa menjadi jalan, tapi ada jalan lain nggak Bang? Karena lagi rame nih di sosial media, gimana kalau pajak untuk orang-orang kaya itu aja yang dinaikin, jangan yang middle class ke bawah selalu yang ditekan, mungkin itu nutupin defisit dan sebagainya selain efisiensi. Ya, efisiensi itu kan sebenarnya salah satu strategi yang lebih mudah diambil ketika kita nggak punya cukup pemasukan gitu ya, tetapi sementara spendingnya mau kita perbesar. Maka yang selama ini sudah dialokasikan anggarannya itu kemudian kita kurangi, kan itu saja. Nah sebenarnya kan juga ada beberapa strategi lain sebenarnya di luar soal efisiensi. Efisiensi yang saat ini terjadi itu kan bukan hanya soal ada beberapa alokasi anggaran yang ingin dilakukan oleh pemerintah karena sudah menjadi bagian dari janji kampanye kan, gitu ya, soal makan bergizi gratis. Tapi ada juga program-program lain, misalnya soal cek kesehatan gratis misalnya. Tapi di luar itu kan kita melihat bagaimana kabinet Prabowo Gibran misalnya menambah jumlah kementerian dan lembaga.
menambah jumlah wakil menteri gitu ya. Dan staf khusus. Dan tentu di setiap kementerian kalau ada satu kementerian pasti ada staf khususnya, ada staf ahlinya, ada pejabat eselon satunya dan seterusnya itu kan rentetannya panjang sekali gitu. Benar. Jadi memang agak disayangkan pemerintah kemarin yang memperbesar jumlah kursi kabinet ya. Bukan hanya jumlah menterinya tapi juga jumlah wakil menterinya dan sebagainya itu kan tentu pos anggarannya akan sangat besar sekali. Iya, menambah Yang pos di sana ya. paling nggak enak itu kalau kita di jalan raya. Sekarang itu lebih sering lagi ya. nguing sebentar nguing gitu ya. Tidak semua menteri pasti. Betul. Tidak semua menteri. Kadang-kadang ya itu utusan khusus. Kadang wakil menteri gitu. Ketika wakil menterinya makin banyak kan nguing-nguingnya makin banyak juga. Benar, gitu. bentar emang Bang. Kayak waduh, Kuningan itu kalau pagi itu udah kayak baru juga lolos satu itu dia, udah itu dia, antri itu lagi dia, gitu itu ya dia. kan. Jadi itu yang kadang-kadang perasaan warga negara yang menggunakan jalan raya itu seringkali menjadi tercederai rasa keadilannya itu di situ. Gitu. Betul. Nah Bang, ini agak takut sih saya nanya ya kan. Saya masih aman nggak nih pulang ya? Tolong dikawal ya teman-teman ya, karena ini saya disuruh nanya sama timnya ini Bang. Harus bertanya soalnya. Kalau enggak saya dipelototin, kan udah nampak di depan sana ya. Udah disiapin pertanyaannya ya. Udah disiapin soalnya ini udah disorot lagi kan. Iya. Efisiensi ini kan nggak semua. Tadi Abang juga bilang bahwa yang untuk penegakan hukum dan HAM biasanya nggak kesentuh. Iya. Nih kalau dari sisi kita yang sebenarnya juga melakukan fungsi-fungsi penegakan hak asasi manusia, ini pendapatnya gimana nih Bang? Untuk kementerian lembaga yang nggak tersentuh dengan efisiensi. Ya jika tadi kan asumsi umumnya yang sudah dipahami masyarakat luas kan APBN kita ini kan bocor tadi lah, gitu ya. Dan itu pasti diasumsikan di semua kementerian dan lembaga dong. Iya. Nah, kira-kira asumsi kita kan begitu. Iya, ya yang dipahami oleh ketika dulu presiden ketika kampanye kan itu juga toh. Gitu. Nah harusnya kalaupun misalnya ada pengecualian gitu ya, itu tidak lantas kemudian dikecualikan 100% dong. Iya. Karena tujuannya kan tetap memperbaiki tata kelola pemerintahannya, yang anggaran-anggaran yang potensial loss gitu ya, potensi bocor itu harusnya tetap dikenakan efisiensi. Jadi semua kementerian dan lembaga itu kan asumtif tidak lepas dari inefisiensi. Pasti tetap ada inefisiensinya. Sehingga harusnya kebijakan pemerintah berlaku untuk semua kementerian dan lembaga meskipun di area-area kayak penegakan hukum misalnya, pengawasan pemerintahan itu efisiensinya tidak sebesar kementerian lembaga lain misalnya. Tapi tetap harusnya untuk bukan hanya sekedar mendukung kinerja mereka melakukan penegakan hukum dan pengawasan pemerintahan, tetapi untuk mengurangi inefisiensinya harusnya itu tetap dilakukan juga, dikenakan kebijakan yang sama. Oke. Nah Bang, kalau dari sudut pandang hak asasi manusia, selain tadi efisiensi memang penting untuk hal-hal yang bocor sampai ditekankan 3 kali loh. Happy Human. Dan itu kan bagian ya. dari kampanye politik yang semua orang mendengar waktu itu. Betul. Dan harus dipukul rata. Ada lagi nggak masukan untuk bagaimana sih menerapkan efisiensi ini dari sudut pandang hak asasi manusia? Ya ini kan bersumber sebagian besar dari dari pajak masyarakat. Gitu ya. Ya kemudian diserahkan kepada negara untuk dikelola oleh negara, gitu ya. Lalu kemudian didistribusikan di berbagai kementerian dan lembaga, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya tetap kembali ke prinsip hak asasi manusia. Negara punya kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Harusnya di dalam pengelolaan keuangan negara tetap tujuannya semuanya harus ke arah sana. Oke. Bagaimana meningkatkan penghormatan atas hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia. Jangan sampai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ini kemudian menjadi terdampak oleh efisiensi. Misalnya kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang baik bagi rakyat. Betul. Misalnya ya, karena ada efisiensi, lalu kemudian pemenuhan hak atas pendidikannya menjadi berkurang. Nah itu ya nggak boleh. Iya. Nah gitu. Betul. Lagi rame banget. Lagi isu misalnya soal kenaikan UKT yang sempat rame misalnya. Nah yang kayak gitu itu yang harusnya nggak boleh dong. Iya. Gitu. Benar. Jadi kewajiban pemerintah itu kan itu tadi. Yang terakhir kan memenuhi
hak asasi manusia, salah satunya hak atas pendidikan. Jangan sampai efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah kemudian berkonsekuensi pada berkurangnya pemenuhan pemerintah atas kewajibannya, yakni salah satunya pemenuhan hak atas pendidikan, gitu ya. Demikian juga hak-hak yang lain. Misalnya kalau di Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI misalnya, Kementerian P2MI ya, misalnya. Jangan sampai anggaran yang dilakukan pemotongan itu berdampak pada misalnya penyiapan skill bagi calon-calon tenaga kerja kita misalnya. Nah itu kan hak mereka. Betul, gitu. betul. Jadi hak-hak warga negara yang tadi yang memang sudah selama ini sudah minimum dikerjakan oleh pemerintah itu, masa mau diturunkan lagi standarnya? Betul, kan sudah standar pelayanan minimum ya Bang gitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian lebih turun lagi pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya gitu. Demikian juga hak-hak yang lain. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Ini kan udah kisruh banget, ada pro, ada kontra, ada berbagai narasi. Ya. Nah, kalau Abang sendiri pesennya untuk happy human semua yang mendengarkan podcast kita soal efisiensi ini apa? Ya, kalau bagi Komnas HAM, efisiensi ini akan menjadi langkah strategis untuk merumuskan kembali bagaimana strategi penganggaran yang efisien, yang efektif. Sedikit nggak apa-apa, tetapi kita tetap akan mengerjakan itu secara maksimal. Kita juga berharap kementerian dan lembaga yang lain juga begitu, sehingga kita tetap, pemerintah, negara tetap dalam koridor memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi seluruh warga negara. Saya berharap efisiensi ini tidak menurunkan kualitas pemerintahan, tidak lantas melanggar hak-hak asasi manusia. Rakyat disibukkan dengan isu gas, kemudian isu nanti UKT, isu kemudian beasiswa sekolah misalnya, lalu kemudian lupa pada aspek-aspek hak asasi manusia yang lain. Itu jangan sampai gitu. Jadi kita berharap ini hanya menjadi strategi jangka pendek pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara kita. Tetapi setelah itu pemerintah bisa lebih strategis lagi bagaimana efisiensi ini tidak menurunkan kualitas penyelenggaraan negara. Oke, wah terima kasih banget nih Bang Pram sudah ngobrol bareng, ngobrolnya agak-agak tepi jurang ya, tepi jurang. Belum terlalu sih. Iya, tapi kan kita nggak nyebut lembaga tadi ya? Enggak sih, insya Allah aman ya Bang ya. Nggak nyebut orang juga kan ya? Enggak sih, habis ini saya mau langsung meminta perlindungan sebagai Human Rights Officer, meminta perlindungan ya kan. Habis ini ke tim HRD Human Rights Defender, tolong saya ya, karena ini agak-agak tepi jurang, tapi kayaknya nggak tepi jurang. Hanya ini kita belajar untuk kritis ya Bang ya. Belajar untuk kritis, kritikan nggak apa-apa, masukan nggak apa-apa, karena kan semuanya sebenarnya demi Indonesia yang lebih baik. Benar nggak sih Bang? Betul, kita akan berharap Indonesia ini kan semakin baik ke depan. Kita tidak melulu ribut soal hal-hal yang harusnya sudah bisa dipenuhi oleh negara sejak beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Iya, kita betul. harus sudah lebih memikirkan bagaimana demokrasi kita tetap berjalan dengan baik, penegakan hukum kita harus sudah semakin kuat gitu ya. Peningkatan kesejahteraan itu harus kelihatan step-stepnya gitu ya. Jadi sudah mulai kelihatan maju, mundur lagi ribut soal gas. Ini kan gas kan hanya soal dapur. Itu harusnya kan sudah berpuluh tahun lalu selesai gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Benar sekali, sampai ada yang meninggal lagi. Nah, itu dia. Ini nanti kalau kita tambah komennya tambah panjang, jadinya beneran tepi jurang nih Bang. Jadi mungkin kita sambung next aja tepi jurangnya ya. Supaya Happy Human makin penasaran mau kritis apa lagi nih Tanggap Rasa season 5, karena kita akan semakin sepedas cabai rawit ya enggak sih? Oke Happy Human, ini tadi obrolan sama Bang Pramono Ubay Tantowi. Aduh, baru ini ya, jarang-jarang loh saya manggilnya Bang, biasanya Bapak. Nah, di diskusi ini kita melihat ya bagaimana sebenarnya efisiensi memang diperlukan untuk tadi ya menutup kemungkinan yang bocor. Tapi memang harus diingat bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi sedikit pun penikmatan hak oleh masyarakat, apalagi sampai bikin antri. Ada yang meninggal, jangan ya Dek ya, jangan. Oke? Nah Happy Human, inilah tadi episode pertama di season 5 dengan tema efisiensi untuk semua.
Apa iya kita tetap hadir loh ke depannya di media sosial Komnas HAM. Tentu masih ingat ya, ada di Instagram @komnas.ham, di X @komnasham, kemudian ada YouTube Komnas HAM, dan juga ada website Tanggap Rasa. Kalian bisa mendengarkan podcast ini di berbagai kanal yang sudah disediakan. Jadi terima kasih, mari kita kritis menjambut 2025 dan happy human, salam sehat untuk semua. Bye-bye.